Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu tentang persamaan kuadrat. Nah, minggu lalu kita udah belajar tentang uh, persamaan kuadrat, cara menentukan akar-akarnya yaitu dengan cara memfaktorkan. Nah, sekarang ada cara lain. Jika tidak bisa difaktorkan, kita bisa menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ini cara-cara kita menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Sekarang masih ingat kan bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, nanti kalau ibu tulis ada tulisan PK itu artinya persamaan kuadrat ya. Nah, sekarang coba tentukan akar dari persamaan kuadrat berikut. X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0. Jawab. Langkah pertamanya adalah kita menentukan nilai ABC-nya dulu, yaitu A-nya sama dengan 1, karena sini koefisien X kuadratnya sama dengan 1, B-nya sama dengan koefisien X-nya sama dengan negatif 1, dan C-nya sama dengan negatif 6. Nah, selanjutnya di sini kalian harus menulis ada dua ini ya, A dikali C berarti A nya 1 dikali negatif 6 hasilnya negatif 6, B nya sama dengan negatif 1. Nah, kira-kira berapa ya angka kalau saya jumlahkan hasilnya negatif 1 dan kalau saya kalikan hasilnya negatif 6. Nah, caranya itu kita daftar dulu faktor-faktor dari negatif 6 itu berapa aja. Bisa saja negatif 6 dengan 1, negatif 2 dengan 3, atau angka-angka yang lainnya. Tapi di sini kita harus menyesuaikan juga dengan hasil penjumlahannya. Kalau kita pilih negatif 6 dengan 1 berarti kan negatif 6 kali 1 benar hasilnya negatif 6. Tapi kalau negatif 6 ditambah 1 hasilnya kan bukan negatif 1. Jadi kita pilih yang lain, yaitu angka negatif 3 dengan negatif 2. Negatif 3 dengan 2. Ya, benar, negatif 3 dengan 2. Negatif 3 kita kalikan 2 hasilnya negatif 6. Negatif 3 kita tambah dengan 2 hasilnya negatif 1. Nah, barulah ketemu nilai P-nya negatif 3 dan nilai Q-nya sama dengan 2. Nah, kita tulis dalam bentuk pemfaktoran. X ditambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. X-nya dikurangi 3. X ditambah 2 sama dengan 0. Jadi P-nya min 3 dan Q-nya sama dengan 2. Nah, jadi akar-akarnya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 2. Nah, selanjutnya soalnya misalkan tentukan akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, A-nya sini sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan negatif 1. Nah, berarti kan A dikali C negatif 1, B-nya 2. Kira-kira ada nggak ya angka kalau saya kalikan, dua angka kalau saya kalikan hasilnya negatif 1, kalau saya jumlahkan hasilnya 2. Coba, faktor dari 1 itu kan 1 kali 1 gitu ya, berarti negatif 1 kali 1, negatif 1 kali 1, benar negatif 1, tapi kalau kita jumlahkan hasilnya nggak sama dengan 2 tapi hasilnya 0. Nah, jadi sampai kapanpun kita cari tidak akan pernah ketemu kalau kita cari di sini dua angka yang dikalikan hasilnya negatif 1 dijumlahkan hasilnya 2. Nah, jadi kita nggak bisa menggunakan cara pemfaktoran. Lalu bagaimana cara mengerjakan persamaan kuadrat X kuadrat plus 2X dikurangi 1 sama dengan 0, mencari akar-akarnya Bu Guru? Nah, caranya yang pertama dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang kedua dengan rumus ABC. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang yang melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, sebelumnya coba perhatikan dulu ini. Yang namanya kuadrat sempurna itu bentuk kuadrat kan kayak gini ya, X kuadrat sama dengan 4 kayak gitu. Nah, berapakah akar-akar dari X kuadrat sama dengan 4? Nah, jawabannya X-nya sama dengan plus minus akar 4 sama dengan plus minus 2. Jadi akar dari X kuadrat sama dengan 4 itu adalah X-nya sama dengan 2 atau X-nya sama dengan negatif 2. Nah,
coba ke contoh soal yang lainnya. Berapakah nilai X dengan X min 1 kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0? Nah, cara ngerjainnya adalah X min 1 kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, X min 1 kuadrat ini kedua ruas kita sama-sama tambah 4. Jadi hasilnya di sini X min 1 kuadrat sama dengan 4 jadinya. Nah, setelah itu kita akarin. Jadi kedua ruas kita akarin. Jadi yang ini kuadratnya hilang, sisanya X min 1. Dan yang ini hasilnya plus minus akar 4. Jadi X min 1 akar 4 itu berapa? Plus minus 2 jadinya. Jadi X min 1 sama dengan 2 atau X min 1 sama dengan negatif 2. Jadi akarnya adalah X-nya sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3, atau X-nya sama dengan min 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Kayak gitu. Oke. Jadi berdasarkan pada contoh pada slide sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa jika X kuadrat sama dengan K suatu bilangan tak negatif, maka X-nya itu sama dengan akar K atau X-nya sama dengan negatif akar K. Dan yang kedua, jika X plus A kuadrat sama dengan K suatu bilangan tak negatif dan A-nya bilangan real, maka X-nya itu sama dengan negatif A ditambah akar K atau X-nya sama dengan negatif A dikurangi akar K. Nah, selanjutnya, bentuk umum persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, terus gimana Bu Guru? Nanti kalau ada soal kayak yang tadi berarti belum bisa kita temukan solusinya. Solusinya adalah perhatikan ini Ibu turunin rumusnya, jadi nanti tinggal dipakai aja. Jadi kan AX kuadrat ini kedua ruas yang bentuk umum ini kita sama-sama kurangin C. Jadi AX kuadrat plus BX ditambah C dikurangi C sama dengan 0 dikurangi C. Jadi kan C dikurangi C ini habis. Jadi sisanya AX kuadrat plus BX sama dengan 0 dikurangi C, hasilnya negatif C. Nah, selanjutnya di langkah yang ketiga, kedua ruas kita bagi dengan A. Jadi kedua-duanya kita bagi dengan A. Nah, selanjutnya AX kuadrat dibagi A hasilnya X kuadrat, BX dibagi A hasilnya B per AX sama dengan negatif C per A. Nah, selanjutnya kedua ruas kita sama-sama jumlahkan dengan B per 2A kuadrat. Nah, ini kita jumlahkan kedua-duanya. Nah, kenapa langkah-langkah ini kita ambil? Agar kita mendapatkan pola kuadrat sempurna kayak gini. X plus B per 2A kuadrat sama dengan negatif C per A ditambah B per 2A kuadrat. Nah, agar penulisannya lebih sederhana, di sini Ibu menuliskan X plus P kuadrat sama dengan Q plus P kuadrat, di mana atau dengan P-nya ini sama dengan B per 2A dan Q-nya sama dengan negatif C per A. Jadi kalau soal kita tinggal langsung aja mencari nilai P sama Q-nya. Nah, tadi kan P bentuk kuadrat sempurna yang kita peroleh adalah X plus P kuadrat sama dengan Q ditambah P kuadrat, dengan P-nya sama dengan B per 2A dan Q-nya sama dengan negatif C per A. Nah, menjawab soal yang tadi, pertanyaannya kan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, pertama tentukan dulu nilai A, B, C-nya, selalu itu ya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, dan C-nya sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya tinggal substitusikan di sini. B 2 dikali A. Jadi 2 dikali 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi ketemu P-nya sama dengan 1. Selanjutnya untuk Q-nya sama dengan negatif C per A. Negatif tetap sini, C-nya ketemu negatif 1. Jadi negatif dikali negatif 1 kan hasilnya 1. Jadi 1 bagi 1, 1. Jadi Q-nya ketemu 1. Setelah itu tinggal masukin ke bentuk yang X plus P kuadrat sama dengan Q plus P kuadrat. Nah, jadi sini kita ketemu P-nya masukin 1, X plus 1 kuadrat sama dengan Q-nya juga 1. 1 ditambah 1 kuadrat. Jadi X plus 1 kuadrat sama dengan 1 tambah 1. X plus 1 kuadrat sama dengan 2. Nah, selanjutnya ini kedua ruas kita akarin. Jadi ketemu X plus 1 sama dengan plus minus akar 2. Jadi X-nya sama dengan
akar 2 dikurangi 1 atau X-nya sama dengan negatif akar 2 dikurangi 1. Kalau kita balik biar sama kayak slide sebelumnya, boleh nggak Bu Guru? Boleh, jadi negatif 1 plus akar 2 atau negatif 1 dikurangi akar 2 kayak gitu. Nah, selanjutnya contoh yang lain biar lebih paham. Nah, tentukan akar dari persamaan kuadrat dengan membentuk kuadrat sempurna terlebih dahulu. Jadi persamaan kuadrat x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, ini cara menjawabnya. Yang pertama kalian tentukan dulu ABC-nya. Jadi A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan 6. Nah, pokoknya ini tetap kita tulis langkah A selanjutnya. X plus B kuadrat sama dengan Q plus P kuadrat, dengan P-nya B per 2A dan Q-nya negatif C per A. Nah, jadi kan B-nya sama dengan 5, jadi 5 per 2 kali 1, jadi P-nya sama dengan 5 per 2, dan Q-nya sama dengan negatif C per A, jadi negatif 6 per 1, jadi Q-nya sama dengan negatif 6. Setelah itu kita substitusikan nilai P-nya 5 per 2 dan nilai Q-nya negatif 6. Nah, kita proses, ketemu ini 5 per 2 kuadrat itu kan sama dengan 5 kuadrat 25, 2 kuadrat 4, jadi 25 per 4. Kita samakan penyebut, jadi negatif 24 tambah 25 per 4, hasilnya ketemu 1 per 4. Setelah itu kita kedua ruas kita akarin, jadi ketemu X plus 5 per 2 sama dengan plus minus akar 1 per 4. Nah, akar 1 per 4 itu sama aja dengan 1 per 2. Jadi untuk X yang pertama kita peroleh, kita ambil plusnya dulu, jadi setengahnya kita ambil, setengah dikurangi 5 per 2 sama dengan negatif 4 per 2. Negatif 4 per 2 berapa? Negatif 2. Atau X yang kedua, ini kita ambil yang negatifnya, negatif setengah dikurangi 5 per 2 sama dengan negatif 6 per 2 sama dengan negatif 3. Nah, kalau ada pertanyaan, Bu Guru, dari mana dapat jadi ini sebelum kesana dulu, jadi ini kita ketemu akar dari persamaan kuadratnya adalah X-nya sama dengan negatif 2 atau X-nya sama dengan negatif 3. Nah, sekarang misalkan ada yang belum paham, Bu Guru, dari mana dapatnya negatif 5 per 2 ini? Nah, jadi kan ini ada di ruas kiri, sementara setengahnya ada di ruas kanan. Nah, istilahnya yang ini kita sama-sama kurangi 5 per 2, jadi biar dia kesisa X-nya aja di ruas kirinya, jadi X plus 5 per 2 dikurangi 5 per 2, jadi kan hasilnya X saja. Karena di sini kita dikurangi 5 per 2, maka di ruas sebelah kiri juga kita kurangi 5 per 2, atau istilah yang biasa kalian gunakan gampangnya ini pindah ruas aja, tapi walaupun itu sebenarnya salah ya, nggak boleh. Intinya itu. Nah, biar kalian lebih paham tentang materi melengkapi kuadrat sempurna ini, Bu Guru udah buatin contoh latihan soal, ada 6 soal, silahkan dikerjakan di buku tulisnya, kemudian diupload jawabannya. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.